Ini sudah kami kumpulkan dari beberapa sumber bahwasannya 270,20 juta jiwa di Indonesia ini menunjukkan bahwa sebesar 70,72% penduduk Indonesia ini masih dianggap dalam usia yang produktif. Artinya dengan data tersebut mempertegas munculnya generasi sandwich yang ada di Indonesia. Ada tipe-tipe tertentu dong yang kan sebesarnya menjadi gen sandwich. Einstein itu mengatakan beri nilai seseorang itu dari usahanya, jangan dari hasilnya. Betul. Maka kamu akan tahu bagaimana arti sebuah kehidupan. Lights, camera, rolling, action. Selamat pagi Jala Jelita dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di podcast Suara Jelita yang selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Saya dengan Eka dan saya Iin. Seperti episode sebelumnya, podcast Suara Jelita kembali mengupas mengenai fenomena yang terjadi di generasi sekarang. Mungkin Anda atau Jala Jelita pernah mendengar mengenai gen sandwich? Iya Mbak, gen sandwich itu yang katanya menopang generasi atas dan bawahnya ya Mbak? Iya betul, saya juga penasaran kok sekarang banyak ya istilah-istilah yang dipakai untuk generasi-generasi dan memang ternyata memang terjadi Mbak. Bagaimana kalau kita hari ini mengupas mengenai masalah itu dengan narasumber yang mumpuni Mbak? Iya Mbak, ini dari Dinas Psikologi Angkatan Laut. Iya. Ada Mbak Afri di sini, silakan untuk memperkenalkan diri Mbak Afri. Baik Ibu, selamat pagi. Izinkan sebelum kami memperkenalkan diri, kami menghaturkan ucapan terima kasih yang kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum Yayasan Nasri, Ibu Vera Muhammad Ali, yang kami hormati Ketua Cabang BS Yayasan Nasri Puspomal, dan kepada Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama Wisnu Priambodo MM MPhil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kami di sini dapat melaksanakan sharing untuk di acara podcast Suara Jelita. Sebelum kami perkenankan kami Ibu untuk menyapa para pemirsa Suara Jelita yang ada di seluruh Indonesia dengan pantun ya Ibu? Boleh. Baik. Berlayar perahu menuju dermaga. Cakep. Ditemani angin sepoi nan manja. Cakep. Selamat pagi ibu-ibu tercinta. Di Suara Jelita membawa berita dengan jelas dan realita. Siap. Selanjutnya kami izin memperkenalkan diri Ibu. Silakan Mbak. Siap. Nama kami Afrida Kurniasari. Kami istri dari Letkol Laut PM Bondan Kejauhan Hayunengrat. Saat ini suami berdinas di Puspomal di Kabakpidum. Saat ini di Puspomal. Kebetulan kami berprofesi ganda Ibu. Kami seorang kowal yang berdinas di Dinas Psikologi Angkatan Laut. Dan saat ini kami berkantor di kantor perwakilan Dinas Psikologi Angkatan Laut yang ada di Mabesal. Iya. Demikian Ibu. Iya. Nah ini Mbak Iin yang namanya multi talenta dan Iya, multi benar. peran. Multi perannya sebagai koal dan sebagai ibu Jala Senastri dan juga IRT ibu rumah tangga. Betul, Ibu. Luar biasa. Multi talentanya sebagai pembuat pantun dan psikolog. Iya benar. Terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu, sudah jauh-jauh datang ke podcast Suara Jelita. Nah ini kita temanya hari ini adalah gen sandwich Mbak. Seperti yang episode sebelumnya adalah gen strawberry, sekarang kan viral tuh di mana-mana mengenai gen sandwich. Pertanyaannya apa itu gen sandwich itu Mbak? Iya, baik Ibu. Itu memang informasi tentang gen sandwich itu sedang berseliweran ya, Iya, Bu, ya. Di iya. IG, di TikTok gitu betul. kan. Lagi tren. Jadi sandwich itu kan sebenarnya roti ya Ibu ya. Roti jepit lah istilahnya. Ya. Roti jepit yang di tengahnya itu bisa diisi daging, telur, sayuran gitu kan. Nah, kalau dimakan atasnya aja nih kayaknya rasanya hambar tawar. Di bawah pun juga. Jadi yang atas ini dianggap sebagai orang tua, di bawah ini adalah sebagai anak-anak, dan yang tengah ini adalah
orang yang menopang di antara keduanya. Iya. Jadi lebih tepatnya generasi sandwich ini adalah generasi yang menopang dua generasi, membiayai orang tuanya Iya. dan juga membiayai anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya dan perhatian. Berarti ke arah finansial ya Mbak, seperti Betul. itu. Jadi apakah finansial itu berupa materi? Tentu berupa materi kofinansial ya. Apakah dia menopang juga sebagai yang non materi juga? Kalau Sebenarnya begitu? bisa, kalau disampaikan itu juga bisa sampai ke situ sih Ibu, karena bagaimanapun dia juga punya beban ke orang tua, Iya. rasa bakti gitu kan, terhadap anak-anak pun juga dia punya rasa tanggung jawab. Betul, ya gitu. tanggung jawab berarti Iya, ya. benar. betul. Siap. Mbak Afri, kalau istilah dari Grand Sandwich itu sendiri apa Mbak? Dari mana gitu? Jadi sebenarnya istilah ini pertama kali disampaikan oleh Dorothy A. Miller. Dia itu seorang pekerja sosial yang ada di Amerika Serikat. Dia juga seorang profesor. Sebenarnya istilah ini pertama kali digunakan kepada wanita usia parubaya yang tadi Ibu yang kami sampaikan menopang kehidupan antara orang tua dan anaknya. Namun berkembangnya zaman ini tidak hanya wanita saja. Ternyata juga kaum pria. Kaum pria. Betul. Nah, ini saya ada beberapa. Kemarin saya mengumpulkan beberapa sumber sempat baca-baca. Ini sudah kami kumpulkan dari beberapa sumber bahwasannya berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari 270,20 juta jiwa di Indonesia ini dibagi menjadi 6 generasi, Bu. 6 generasi. Ya, yang pertama adalah pre-boomer sebesar 1,87%. Istilahnya bagi orang yang berusia lebih dari 75 tahun. Kemudian ada baby boomer sebesar 11,56% bagi orang yang berusia 56 sampai dengan 74 tahun. Kemudian ada Gen X. Besarannya 21 sampai 88% untuk orang yang berusia 40 sampai dengan 55 tahun. Kemudian milenial sebesar 25,87% untuk orang dengan usia 24 sampai dengan 39 tahun dan Gen Z sebesar 27,94% bagi yang berusia 8 sampai 23 tahun dan yang terakhir adalah post Gen Z sebesar 10,88% untuk orang yang berusia kurang dari 7 tahun. Nah, dari laporan tersebut menunjukkan bahwa sebesar 70,72% penduduk Indonesia ini masih dianggap dalam usia yang produktif. Jadi antara usia 15 sampai dengan 64 tahun. Namun di sisi lain ini ada penelitian Ibu yang berpendapat bahwa kelompok produktif yang masih bekerja didominasi oleh Gen X dan milenial. Nah, jika dilihat melalui persentasenya ini, kelompok produktif itu sebesar 47,75%. Harus menopang 4 generasi lainnya yang sudah tidak produktif dan belum produktif. Betul, itu sebesar 52,25%. Nah, artinya dengan data tersebut mempertegas munculnya generasi sandwich yang ada di Indonesia, Ibu. Ya, demikian. Berarti ya memang selalu menjadi yang usia produktif. Betul. Yang kemungkinan akan menjadi generasi sandwich. Ya, karena memang harus menopang tadi. Iya. Tapi apakah di generasi produktif itu ada juga yang tidak gen sandwich? Ada. Betul. Jadi ini sebenarnya sebenarnya kalau kita terlalu mempermasalahkan gen Z itu akan menjadi tren dan itu akan menjadi stigma ya, Bu. Karena tidak semua orang mengalami hal tersebut. Betul. Benar. Jadi menurut kami gen sandwich sebenarnya kalau kita misalnya membantu orang tua baik secara finansial, psikologis, berbakti lah istilahnya. Apakah itu sesuatu beban? Iya. Tidak juga kan sebenarnya. Itu mungkin juga salah satu rasa bakti kita dan sebagainya. Demikian juga kepada anak-anak kita. Nah, anak-anak kita ini kan kita juga memiliki kewajiban untuk membiayai, memberikan pendidikan, memberikan perlindungan gitu, dan mereka pun juga tidak minta untuk dilahirkan kita gitu. Kalau justru sebenarnya banyak orang yang berharap yang nggak punya anak aja, bagaimana usahanya biar punya anak gitu kan. Jadi sebenarnya sudut pandangnya itu tergantung diri kita sekali, Bu. Jadi mau memandang kita seperti apa, kalau itu dibikin sebuah beban, wah saya hidup
jadi masalah. Saya jadi nggak bisa nabung, saya jadi nggak bisa beli rumah dan sebagainya. Itu akan menjadi masalah. Iya. Nah, jadi kalau secara psikologis ini memang segala sesuatu tuh harus dinaikkan, diturunkan. Kadang kita melihat ke atas, kadang kita juga perlu melihat ke bawah. Jadi biar stabil sehingga mental health itu tercipta. Jadi kalau begitu kenapa ya kok ada di label-label begitu ya Mbak ya kalau seperti itu? Nah, akhirnya ini yang makanya itu Ibu. Di kesempatan ini mungkin juga di kesempatan ini ayo kita mungkin bersama-sama jangan memberikan label itu, malah justru yang penting kita harus memberikan dukungan dan memberikan kesadaran, pemahaman kepada generasi-generasi sandwich ini. Bahwasanya kalau bagaimanapun juga, bahkan kan ada istilah kamu membantulah dulu keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu. Kalau itu mereka memang tidak mampu, baru boleh kita membantu orang lain gitu. Nah, jadi hal-hal pemahaman seperti itu harus disampaikan kepada generasi ini biar mereka tidak berlarut-larut dan memiliki beban itu gitu. Iya, betul. Karena itu nanti kalau terus berkepanjangan pasti akan menimbulkan masalah. Betul. Yang ada beban tadi, rasa nggak ikhlas. Yang jelas jadi dongkol. Kalau dongkol stres, merasa punya beban hidup, nanti motivasinya jadi menurun, kerja diri ogah-ogahan, lebih sensitif misalnya seperti itu. Jadi seperti itu, Bu. Mbak, kalau ciri-ciri atau karakteristik dari generasi sandwich itu sendiri gimana, Mbak? Baik, jadi karena tadi di generasinya di tengah ini mereka itu berusia 30 sampai dengan 50 tahun. Jadi ini memang usia-usia produktif. Sebenarnya di sisi lain Ibu, usia produktif di Indonesia ini adalah sebuah sesuatu yang menguntungkan. Jadi berdasarkan data yang tahun 2020 dan sampai kemungkinan nanti 2045, usia-usia produktif ini kesempatan buat bangsa Indonesia untuk mengembangkan, bertumbuh secara ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi yang pertama tadi berusia 20 sampai 30. Dia memiliki ciri-ciri dia menopang kehidupan orang tua maupun anak-anaknya. Kemudian ciri-cirinya dia ini orangnya juga memiliki rasa empati ya. Nah, memiliki rasa empati sehingga kayak merasa tidak bisaan, merasa nggak enak gitu lah ya. Sulit menolak atau mengatakan tidak gitu lah ya. Jadi, Bu. Iya berarti memang setiap orang akan berbeda-beda memandang memberikan bantuan kepada orang tua atau anak ya Mbak ya. Tapi ada juga mungkin yang dia sebetulnya sudah pada porsinya, tapi mungkin orang tuanya lebih berlebihan, pengen meminta yang lebih. Nah di bawah-bawahnya juga bukan anak juga, mungkin ada saudara-saudaranya dan lain-lain. Itu ya Mbak ya, yang mungkin realitanya seperti itu, akhirnya dia diberikan nama label Gen Sandwich begitu ya. Nah sebetulnya prioritas utamanya mereka tuh apa ya? Jadi sebenarnya prioritas utamanya mereka itu kesejahteraan ya Bu ya, kesejahteraan keluarga. Pasti kita juga berharap orang tua kita selalu sehat. Ya, jadi kita berharap menjadi prioritas itu orang tua kita sehat, selalu mendampingi kita sampai menjadi orang, bisa melihat cucu-cucunya tumbuh dengan sehat dan sebagainya. Terus hidup layak secara ekonomi juga. Jadi itu menjadi prioritas buat mereka. Anak-anaknya pun juga masa depannya akan sejahtera dan sebagainya. Itu sih. Saya yakin pasti akan lelah menjadi Grand Sandwich ya Mbak ya. Tapi bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa Grand Sandwich ini mengalami burnout atau kelelahan mental? Ada nggak ciri-cirinya Mbak? Nah, tadi Ibu, kalau seperti yang sebelumnya kami sampaikan. Jadi kalau orang itu merasa itu sesuatu beban, terus melaksanakannya juga tidak menjadi ikhlas, pasti akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Nah, kalau sudah mulai capek nih, padahal berkegiatan biasa, dan jadi merasa gampang capek, terus merasa mudah emosi gitu, mudah marah, termasuk motivasinya juga turun. Itu berarti sudah menandakan beban-beban tadi yang dia merasa terbebani, betul. Tapi sebagai manusia Mbak, ada kalanya kita burnout ya. Betul. Itu
realistis gak sih Mbak? Boleh nggak di apa istilahnya di psikolog gitu? Boleh nggak sih seorang manusia, seorang individu merasakan burnout? Boleh dong Ibu. Iya. Kadang kita pun kalau laki-laki katanya nggak boleh menangis, boleh. Jadi semua itu kayak kita masak Ibu. Kalau kira-kira masaknya terlalu asin, pasti masakan kita juga tidak enak. Gak enak. Atau kurang garam misalnya, Iya. pasti juga akan rasanya hambar. Jadi kalau kata-kata terlalu ini kayaknya pas, kurang pas maksud kami. Iya. Jadi sebaiknya bolehlah kita merasa sedih, kadang merasa capek, terus merasa stres. Tapi kan tadi di awal sudah saya sampaikan, kita harus menaikkan, kemudian menurunkan agar kita sehat. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya mungkin ya kita menyempatkan diri, mungkin untuk diri sendiri lah, mungkin jalan sama teman, mungkin berekreasi dengan keluarga, atau mungkin hanya sekedar mendengarkan musik aja. Kan kadang bahagia itu sederhana ya. Ya, benar. Cuma mendengarkan musik aja kita mungkin udah tenang gitu. Atau tidur, nah misalnya gitu. Jadi ya kita harus mampu mengolah emosi kita tadi, bercerita dengan orang misalnya seperti itu. Iya. Jadi wajar sih kalau kita Wajar merasa ya Mbak capek, ya. burnout gitu. Nah, berarti setiap individu itu punya kelebihan untuk switching gitu ya, Mbak ya, dari yang burnout ke akhirnya dia menjadi baik-baik saja. Iya. Tapi ada juga yang burnout tidak baik-baik saja. Nah, ini juga sama berarti kan generasi sandwich. Ada yang dia menopang atas dan bawah, tapi dia merasa baik-baik saja. Berarti bukan gen sandwich kan berarti ya Mbak ya. Tapi bukan yang Ibu. tidak baik-baik saja berarti dia gen sandwich. Iya. Artinya ada tipe-tipe tertentu dong yang kans besarnya menjadi gen sandwich. Tipe apa itu biasanya? Orang yang seperti apa itu? Ya, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang perfeksionis Ibu. Karena dia memasang standar yang terlalu tinggi. Betul. Sehingga tuntutannya pun juga tinggi gitu. Dia juga orangnya introvert gitu kan. Sehingga tidak mau bercerita, semuanya memendam sendiri. Sebenarnya kalau permasalahan-permasalahan ini misalnya nih menanggung beban orang tua, sebenarnya kan juga bukan tanggung jawab kita pribadi ya. Kalau kita punya saudara, kita bisa berbagi kok dengan saudara. Sharing ya Mbak ya. Betul. Misalnya bagi tugas nih, kebetulan misalnya saya 5 bersaudara nih. Saya lagi dinas. Kakak saya mungkin yang ada di rumah di kampung. Oke. Kalau ibu lagi ada apa-apa mungkin kita yang harus menemani gantian gitu ya. Nanti kalau pas saya mungkin lagi waktunya kosong, saya yang ganti. Jadi kita harus berbagi peran nih di dalam saudara kita juga. Tidak hanya saudara, tapi sebenarnya dengan pasangan kita Ibu. Baik suami maupun istri. Kalau kita menikah itu kan kita menikahnya tidak dengan suami saja kan Ibu. Pasti juga harus menerima keluarga, menerima keluarganya, menerima mertua gitu. Nah ini yang harus dikomunikasikan. Jadi bebannya itu biar tidak berat. Gitu. Ya mungkin dia nggak bisa komunikasi juga ya Mbak, atau merasa tidak enak juga kayaknya ya. Nah, masalah itu kalau memang tidak bisa komunikasi itu jadi untuk menciptakan komunikasi yang efektif itu kita juga harus tahu ya sama-sama. Oh, suami saya ini kalau capek nggak bisa diajak bicara misalnya gitu. Berarti kita jangan. Jadi harus mengenali satu sama lain ini Ibu. Dan waktunya pun juga harus tepat dan untuk membaca menyampaikan. situasi. Betul. Berkaitan dengan gen sandwich yang menopang tanggung jawab. Betul Ibu. Itu secara pribadi supaya tidak terjadi seperti itu gimana? Selain kita harus berbagi dengan lingkungan, terus mengomunikasikannya gitu kan, kita ngeliat peran itu bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Dia merasa tidak menopang ya, padahal dia membantu tapi tidak dia nggak merasa terbebani gitu Mbak mungkin ya. Iya. Baik, jadi kadang generasi sandwich yang merasa tertekan ini munculnya juga karena kurangnya pendidikan terhadap pengetahuan tentang finansial ya Ibu ya. Coba kalau orang tua, sebagai orang tua nih sekarang kita sudah memproyeksikan nanti ke depan ini saya akan tua. Saya tidak akan menjadi orang yang produktif. Agar saya tidak menjadi beban. Nah, mungkin kita dari awal nih sudah harus
menabung, menyiapkan mungkin asuransi kesehatan kita. Karena kalau yang lain-lain itu masih kadang bisa dicarikan ya Ibu ya. Tapi kalau kesehatan ini yang susah utama. ini ya usah. Jadi mungkin tadi salah satunya juga bisa melaksanakan mengikuti asuransi dan sebagainya. Terus pengetahuan tentang mengatur finansial, betul. Itu juga perlu ditanamkan kepada generasi kita, termasuk anak-anak kita, Ibu. Makanya kenapa sekarang di sekolah-sekolah itu ada entrepreneur ya Bu ya. Iya. Mereka diajari berjualan. Jadi kadang kita kan tidak pernah mengasih uang saku. Yang penting kamu bawa bekal. Karena kita punya kekhawatiran nanti kalau saya bawain uang saku, kamu malah jajannya aneh-aneh, nanti bisa bikin batal. Iya. Sehingga anak kadang malah justru tidak belajar tentang ekonomi, tentang menggunakan uang, mengenal uang gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya perlu kita tanamkan juga kepada generasi muda, menabung gitu ya. Menabung itu ya banyak caranya gitu kan. Jadi setiap kita kalau dikasih gaji berapapun kayaknya habis aja ya Bu ya. Ada tunkin, ada apalah, ada tambahan-tambahan habis. Dikasih gaji segini cukup, dikasih gaji segitu juga habis juga gitu. Nah, maka daripada itu kita mungkin sudah harus strict nih. Sekian persen dari uang yang kita terima bulanan ini kita tabung. Iya, berarti memang harus berkolaborasi dengan manajemen ya. Betul. Psikolog dan manajemen. Nah, secara individu Mbak, di titik mana kalau misalnya nih individu itu dia membantu atas dan bawah, yang nggak sampai misalnya sampai paman bibinya tuh dibantu sama dia. Di titik mana dia harus melepaskan itu supaya dia tidak menjadi gen sandwich gitu. Dia tidak tertekan secara psikolog gitu. Jadi ini yang harus seseorang itu menemukan kesadaran diri ya Ibu. Jadi setiap orang itu pasti punya batas. Jadi kalau misalnya kita nggak harus memberikan tuh berlebihan, terus takut dibilang pelit atau apa, ya sesuai kemampuan saja Ibu, sesuai kemampuan. Jadi kalau memang itu berat, katakan tidak. Ya, harus berani menolak. Betul, harus menolak. Tapi kan dengan menyampaikan dengan baik-baik dan sopan. Jadi kita harus tahu batasannya sehingga tidak mengorbankan diri kita sendiri maupun keluarga kita. Jadi kita harus batas. Oke, saya punya 500, nggak mungkin dong 500 ini kita kasihkan semuanya. Karena saya juga perlu menyisihkan untuk anak saya misalnya. Sekian ini untuk sini, sekian ini untuk sini. Jadi enggak apa-apa. Nah, itu dijelaskan. Mohon maaf saya mungkin hanya mampu membantunya sebatas ini. Gitu. Mbak mau nanya nih ya lagi, bagaimana cara memutuskan mata rantai gen sandwich itu sendiri? Karena kan kadang-kadang keluarga yang kita bantu pada akhirnya berharap terus bantuan dari kita. Ketergantungan gitu ya. Jadi ketergantungan dan nanti kalau kita pas enggak itu nanti dibilang pelit apa-apa kan banyak itu kan realita biasanya. Iya, biasanya seperti itu. Baik, gimana? Memutus itu bukan berarti kita menjauhkan hubungan ya Ibu ya. Iya. Menjauhkan, udah berarti aku sudah, ini orang tua aku kok ngerepotin banget sih gitu. Udah aku nggak mau, berarti aku sudah nggak mau berhubungan. Tidak. Jadi yang benar ini menurut kami memutus itu adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Jadi jangan budaya yang serba memberikan semuanya fasilitas kepada anak-anak kita. Jadi itu yang harus dipotong. Nah, kita harus memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita gitu. Jadi kalau untuk anak-anak kita memberikan pendidikan tadi. Memberikan pengetahuan tentang mengatur keuangan finansial dan sebagainya. Mengajarkan mereka untuk menabung. Mengajarkan mereka untuk hidup sederhana, karena gaya hidup itu juga pasti akan mempengaruhi. Nah, itu dimulai juga dari diri kita, karena otomatis anak-anak kita itu juga akan melihat kita sebagai role modelnya, betul. Nah, insya Allah kalau mereka itu paham, mengerti, generasi ini bisa kita potong. Nah, selanjutnya dari diri kita sendiri ini, kan kita tahu sendiri bebannya. Ternyata generasi apa yang saya alami itu seperti ini. Berarti saya ada harapan besok ke depan saya tidak ingin anak-anak saya atau generasi saya mengalami seperti yang saya alami. Jadi buat diri kita sendiri pun
tadi saya bilang untuk memotongnya kita harus memiliki kesadaran menyisihkan uang kita tadi untuk masa depan kita. Terus nggak usah terlalu berharap anak nanti kamu harus membantu saya, enggak gitu. Jadi ya sudah, mungkin nanti mereka punya kehidupan sendiri dan bukan tanggung jawab mereka juga lah gitu. Yang penting baktinya saja. Sedangkan untuk yang generasi yang orang tua kita ini, ya mereka juga harus memiliki kesadaran bahwasanya mereka sudah punya kehidupan, anak saya juga berhak untuk bahagia. Jadi ada timbal balik yang sama lah di antara orang tua, diri kita sendiri maupun dari anak-anak. Jadi ya udah apapun dikasih anaknya mampunya sebegitu, ya sudah. Jadi tidak usah meminta yang berlebihan. Makanya disiapkan itu lebih. Iya, artinya kita harus memulai dari diri sendiri dulu ya Mbak ya. Betul. Baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, atau baik sebagai generasi yang menopangnya itu, misalnya betul, gitu Ibu. ya. Iya, benar Mbak Eka. Iya. Nah, faktor lingkungan Mbak, selama ini ada nggak sih misalnya Mbak pernah berhubungan dengan gen sandwich yang istilahnya gen sandwich ya? Apakah lingkungan itu jadi bagaimana ya penilaian lingkungan terhadap mereka itu gimana Mbak? Menurut Mbak? Nah ini Bu, stigma ini berat banget karena kayak hukumnya hukum sosial ya. Iya. Lebih baik kalau saya salah ditegur, push up, suruh lari, daripada selesai. dilabeli. Iya gitu. Kalau hukum sosial ini yang agak susah. Jadi stigma masyarakat ini yang terutama mungkin untuk keluarga-keluarga yang agak kolot ya atau itu menganggap bahwasannya kamu kalau mau nggak membantu orang tuamu berarti kamu anaknya nggak berbakti nih. Iya. Nah, stigma itu padahal kan orang itu kadang ngejudge itu nggak tahu kondisi kita gitu kan, langsung aja ngejudge. Padahal ya saat ini mungkin saya cukupnya sekian gitu. Jadi stigma-stigma itu yang mungkin harus kita hilangkan dan jangan memberikan label. Saya pernah mendengar Einstein itu mengatakan beri nilai seseorang itu dari usahanya. Jangan dari hasilnya. Betul. Maka kamu akan tahu bagaimana arti sebuah kehidupan. Betul. Nah, jadi itu. Jadi kita jangan mengejudge dulu gitu. Oh, kamu nggak ngasih uang orang tuamu, kamu nggak berbakti nih, gitu. Kamu kok membiarkan anakmu, berarti kamu nggak bertanggung jawab nih, gitu. Jadi stigma itu yang harus dihilangkan Ibu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini mungkin bisa memberikan pengetahuan kita bersama ya Ibu ya. Jadi itu sih yang bisa kami sampaikan Ibu. Ya, kita jangan terlalu menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Betul. Kan kita nggak tahu yang di belakang itu mereka jatuh berdarah-darah, membantu orang tua dan lain-lain kan kita nggak ngerti ya. Walaupun misalnya itu bukan urusan finansial ya Mbak ya, begitu. Mbak, kalau tantangan untuk gen sandwich itu sendiri gimana ke depannya? Betul, kalau tantangan ini kalau melihat era saat ini ya Ibu, teknologi berkembang begitu cepat. Jadi itu menuntut kita untuk mampu menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan itu. Itu otomatis juga akan menjadi beban. Gitu. Terus selain itu dengan berkembangnya dunia ini persaingan juga akan semakin luar biasa. Jadi siapa yang mampu, siapa yang bisa, siapa yang kuat, dia yang akan eksis. Betul. Nah, tidak semua orang punya hal-hal seperti itu. Makanya ya ayo kita menyiapkan diri. Makanya kreativitas dan sebagainya itu perlu. Kalau sebenarnya kalau masalah ekonomi ya, sekarang dengan era komunikasi yang sangat mudah ini, kita jualan di rumah aja udah menghasilkan uang kan Ibu ya. Cuman butuh kreativitas aja gitu. Kadang sesuatu itu muncul ketika benar-benar sudah terdesak ya. Baru keluar ide. Padahal sebenarnya di luar itu bahkan kita konten aja lah misalnya, hanya sekedar main game, terus ngomong online, itu aja udah like-nya udah banyak banget dan jadi makanya itu tantangan di era ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu kekurangan, bisa menjadi suatu kelebihan. Cuman bagaimana kita memanfaatkan saja. Jadi memang ini menjadi suatu tantangan bagi generasi sandwich ya. Iya. Gitu Ibu. Iya betul.
Jadi hari ini dan sekarang ini generasi kita harus punya skill yang kreatif Mbak ya. Betul, betul, Intinya Ibu. melihat memandang sesuatu itu menjadi potensi. Iya. Iya. Nah ini Mbak, untuk tantangan sebagai orang tua nih kita Iya, yang orang punya tua nih. anak gitu ya. Nah kita itu kan akan menuju masa pensiun atau betul. menuju masa yang tidak produktif Mbak. Coba nasihati kita itu gimana? Nasihat buat kita. Nasihat buat kita supaya anak-anak kita tidak menjadi generasi sandwich. Baik, nasihatnya tidak untuk Bu Eka dan Bu In aja ya. Silakan, Tapi sebenarnya segala untuk saya cerita. juga Boleh, ini. ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi mungkin kalau yang saya bisa sampaikan untuk generasi anak-anak kita, ya pertama memang harus tadi keluar dari zona nyaman, dari zona nyaman. Sebagai orang tua kadang kita terlalu memanjakan karena mungkin kita dididik dulu keras. Ternyata kalau keras itu saya gini. Sehingga ketika kita punya anak, kita tidak ingin Anak kita mengalami hal yang sama. Sehingga kita memberikan segala kemudahan, memberikan fasilitas kepada anak-anak, tidak mengajarkan. Nah, itu otomatis juga akan generasi sandwich ini akan diteruskan nanti karena mereka akan menjadi orang yang tergantung, mereka tidak menjadi orang yang mandiri. Kalau tidak ada orang lain dia tidak akan bisa hidup bahkan mengambil keputusan. Nah, ini yang tadi mungkin ditanyakan gimana cara memutuskan. Salah satu sebagai orang tua nasihatnya adalah ya ayo kita memberikan pendidikan kepada anak-anak, pemahaman untuk ayo mandiri. Iya. Ayo mulai menabung. Juga dengan mungkin sering ngajak ngobrol ya. Jadi anak ini kan kadang butuh dikasih cerita gitu tentang kehidupan agar dia mengerti makna hidup. Karena nanti di luar itu loh hidupnya lebih keras. Gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi pola asuh ya Mbak akhirnya. Betul Ibu. Karena akan berulang itu. Misalnya kita dulu menjadi generasi sandwich. Akhirnya kita tidak mau anak-anak kita menjadi itu. Pola asuhnya akhirnya menjadi ketergantungan si anak. Nanti berulang lagi, anak itu nanti akan menjadi orang tua yang bergantung sama anaknya. Jadi kalau istilah kayak proses metamorfosis ular menjadi kupu-kupu. Ular menjadi kupu-kupu, ya. Sebenarnya kadang kita melihat prosesnya menjadi kepompong. Betul. Tapi karena ada geliat yang kayaknya kesusahan, kadang kita pinginnya bantu dipotek. Itu akan menyebabkan malah pertumbuhan si kupu-kupu ini nanti menjadi cacat sebenarnya. Iya. Jadi biarkan mereka berproses, mereka jatuh, bangun, itu akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga buat mereka. Dan itu malah justru akan membentuk karakteristiknya mereka jadi menjadi orang-orang yang kuat. Iya. Ya, sehingga diharapkan menjadi kupu-kupu yang sempurna, yang sayapnya memiliki warna yang indah dan sebagainya. Ini menarik nih masalah proses metamorfosis Mbak In. Karena ini cerita pengalaman. Pengalaman itu ternyata merangkak itu sangat penting ya Mbak ya. Betul. Bagi anak-anak bayi. Ada nah ini cerita nih Mbak. Jadi ada seseorang yang anaknya itu merangkaknya tuh kurang lama. Pada akhirnya dia mempengaruhi ternyata cara belajarnya Mbak. Dia lebih cepat bosen. Dia lebih cepat lelah. Jadi katanya dia harus istilahnya memang kalau misalnya punya bayi, dia harus merangkak, jangan dibantu ayo berdiri. Atau misalnya hebat dia nggak merangkak dulu, dia langsung berdiri. Padahal itu salah katanya. Jadi dia harus proses ya Mbak ya. Salah persepsi kita ya. Bahkan kadang anak-anak naik tangga aja kan kita takut nggak boleh hati-hati nanti jatuh gitu. Padahal dia sedang melatih motorik kasarnya gitu. Dengan melatih motorik kasarnya mungkin nanti hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya berolahraga dan sebagainya itu penting gitu. Bahkan kalau saya punya anak dulu suka ngopek-ngopek itu tembok gitu. Tapi saya biarkan aja sebenarnya, temboknya dikopek-kopek gitu kan. Tapi justru itu melatih motorik halus. Ya. Betul. Nanti mungkin efeknya ke tulisan dan sebagainya. Jadi memang
tahap-tahap perkembangan itu harus dilalui. Iya. Karena kalau tidak dilalui akan mengganggu perkembangan di tahap berikut. Padahal hal kecil ya Mbak. Maksudnya Betul. kalau dilihat itu itu mah biasa. Iya, Maksudnya, betul, Ibu. ternyata nggak luar biasa itu ternyata hasil. Dan Untuk itu kecil-kecil kedepannya. terus menerus akhirnya Iya, menjadi sesuatu iya, kebiasaan. Sangat menarik ya Mbak Eka. Sebagai closing untuk Jala Jelita ini Mbak, Iya. mungkin bisa memberikan tip untuk generasi sandwich. Baik. Saya para generasi sandwich sebenarnya jangan mengeluh, jangan merasa punya beban, jangan merasa bahwasanya ini menjadi tanggung jawab saya. Lakukan itu dengan ikhlas, lakukan itu dengan semangat, karena sebenarnya itu membentuk karakter Anda menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang berbakti, orang yang akan menjadi figur bagi anak-anak kita. Jadi tetaplah semangat, jangan merasa ini menjadi sesuatu beban, karena ya tadi itu sebenarnya membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang teruji. Iya. Luar Orang hebat, biasa. luar Terima biasa. kasih Mbak. Ada pantun nih Mbak Eka. Apa? Pagi hari minum kopi, Cakep. roti bakar jadi teman setia. Cakep. Generasi sandwich tak boleh letih, langkahmu kuat penuh makna. Ya, generasi sandwich harus kuat. Ya. Baik Jala Jelita, semoga apa yang kami sampaikan hari ini sangat bermanfaat. Saya Eka dan Iin, sampai jumpa di podcast Suara Jelita selanjutnya. Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Senasri, hebat, Jala Senasri, luar biasa. Jala Sweva, Jaya Mahe. Terima kasih. Bertabur nuansa, elok penuh pesona, indahnya Nusantara. Gemulai keanggunan, negeri khatulistiwa, memukau mata dunia. Beribu budaya, satukan kita, keragaman membawa cinta. Jala Senasri, satukan negeri, mari berkarya, merajut mimpi. Genggam harapan, warnai hari untuk Indonesia. Jala Senasri, simfoni negeri, wujudkan mimpi, raih prestasi. Genggam harapan, warnai hari